Shalom Aleichem, damai sejahtera. 4 syarat agar saudara-saudara ditakuti setan atau iblis. Yang pertama adalah saudara-saudara harus memiliki Yeshua HaMashiach, atau saudara-saudara harus memiliki dan mempercayai Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach Roh Kodes sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara. Dan saudara-saudara bisa baca di Mazmur 1 ayat 24 dan Markus 5 ayat 7. Dan yang kedua adalah supaya saudara-saudara ditakuti setan itu, saudara-saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara harus memiliki Roh Kudus dalam hati dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara-saudara roh jahat akan menjauh dari saudara-saudara. Dan yang ketiga, milikilah iman yang teguh. Dapat saudara-saudara baca di 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan yang keempat adalah lawanlah si iblis. Karena kalau saudara-saudara melawan iblis atau setan, maka setan atau iblis itu akan menjauh dari saudara-saudara. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kristen di Indonesia menjadikan Allah nama diri dan gelar. Saudara-saudara, umat Kristen di Indonesia menjadikan nama Allah itu bukan hanya nama diri Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tetapi nama Allah itu juga dijadikan sebagai gelar, saudara-saudara. Jadi umat Kristen itu mempercayai bahwa Allah itu nama diri dan dijadikan juga sebagai gelar. Dan contoh nama Allah itu dijadikan gelar di Kejadian 33 ayat 20. Terbitan LAI, Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Jadi di sini
nama Allah ini dijadikan gelar di sini di Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Jadi Allah ini dijadikan gelar juga. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah Allah Israel bernama Allah, saudara-saudara? Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Benarkah saudara-saudara Allah Israel bernama Allah di Kejadian 33 ayat 20? Saudara-saudara, menurut tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Dan saudara-saudara, Allah ini bisa dijadikan sebutan, bisa juga dijadikan sebagai nama. Dan ini tidak benar, saudara-saudara, karena tidak benar. Dan sesembahan yang disembah oleh orang Israel, saudara-saudara, sesembahan yang disembah oleh orang Israel itu bernama Yahweh, saudara-saudara. Dan orang Israel tidak pernah menyembah sesembahan atau nama Tuhan bernama Allah. Dan nama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan nabi-nabi yang lainnya Yahweh. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah Allah Israel bernama Allah, saudara-saudara? Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Benarkah saudara-saudara Allah Israel bernama Allah di Kejadian 33 ayat 20? Saudara-saudara, menurut tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Dan saudara-saudara, Allah ini bisa dijadikan sebutan, bisa juga dijadikan sebagai nama. Dan ini tidak benar, saudara-saudara, karena tidak benar. Dan sesembahan yang disembah oleh orang Israel, saudara-saudara, sesembahan yang disembah oleh orang Israel itu bernama Yahweh, saudara-saudara. Dan orang Israel tidak pernah menyembah sesembahan atau nama Tuhan bernama Allah. Dan nama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan nabi-nabi yang lainnya Yahweh. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah Yahweh bukan nama? Saudara-saudara, akibat kesalahan penerjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI, di kitab Yesaya 42 ayat 8 berbunyi, Aku ini Tuhan, itu namaku. Maka ada jemaat bahkan pendeta yang mengatakan bahwa Yahweh itu bukan nama, melainkan gelar saja. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat di kitab Tanak, di Yesaya 42 ayat 8 berbunyi, Ani Yahweh Usmi, yang artinya aku Yahweh itu namaku. Jadi namanya Yahweh, bukan Tuhan, saudara-saudara. Dan kitab suci yang benar tidak pernah menulis ada Tuhan bernama Tuhan. Jadi kitab suci yang benar tidak pernah menulis ada Tuhan bernama Tuhan. Kalau manusia bernama Tuhan ada banyak. Di Jawa ada banyak manusia bernama Tuhan. Jadi Yahweh itu nama diri, nama Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah Yahweh bukan nama? Saudara-saudara, akibat kesalahan penerjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI, di kitab Yesaya 42 ayat 8 berbunyi, Aku ini Tuhan, itu namaku. Maka ada jemaat bahkan pendeta yang mengatakan bahwa Yahweh itu bukan nama, melainkan gelar saja. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat di kitab Tanak, di Yesaya 42 ayat 8 berbunyi, Ani Yahweh Usmi, yang artinya aku Yahweh itu namaku. Jadi namanya Yahweh, bukan Tuhan, saudara-saudara. Dan kitab suci yang benar tidak pernah menulis ada Tuhan bernama Tuhan. Jadi kitab suci yang benar tidak pernah menulis ada Tuhan bernama Tuhan. Kalau manusia bernama Tuhan ada banyak. Di Jawa ada banyak manusia bernama Tuhan. Jadi Yahweh itu nama diri, nama Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kristen di Indonesia menjadikan Allah nama diri dan gelar. Saudara-saudara, umat Kristen di Indonesia menjadikan nama Allah itu bukan hanya nama diri Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tetapi nama Allah itu juga dijadikan sebagai gelar, saudara-saudara. Jadi umat Kristen itu mempercayai bahwa Allah itu nama diri dan dijadikan juga sebagai gelar. Dan contoh
nama Allah itu dijadikan gelar di Kejadian 33 ayat 20. Terbitan LAI Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Jadi di sini nama Allah ini dijadikan gelar di sini di Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Jadi Allah ini dijadikan gelar juga. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Versi Islam, selain nama Allah itu berhala. Saudara-saudara, kalau di agama Islam, selain nama Allah, saudara-saudara, semua nama-nama Tuhan itu adalah berhala. Kalau menurut versi Islam, saudara-saudara. Kalau menurut versi umat Nasrani, selain nama Yahweh itu berhala. Jadi saudara-saudara, marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Dan marilah kita menjalankan kitab suci kita masing-masing. Dan tidak usah berdebat atau bertengkar, saudara-saudara. Karena itu tidak ada gunanya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa marilah kita untuk berjalan di jalur kita masing-masing dan menjalankan versi agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh Besem Yesua Mashiach menyertai kita semua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Allah nama dewa. Saudara-saudara, Allah juga itu, saudara-saudara, adalah nama dewa. Tetapi bukan hanya Yahweh saja yang nama dewa, tetapi Allah juga itu nama dewa, saudara-saudara. Dan Allah itu salah satu nama dewa dari 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Jadi sebelum orang Islam lahir, saudara-saudara, sebelum agama Islam lahir di dunia ini, nama Allah itu sudah ada, saudara-saudara. Dan Allah itu juga adalah nama dewa. Dan buku umat Islam yang berjudul Passing Over itu mengatakan bahwa Allah juga itu adalah nama dewa, saudara-saudara. Dan Yahweh juga itu nama dewa. Tapi meskipun Yahweh nama dewa, tetapi itu bukan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose, dan nabi-nabi yang lain. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyembah berhala meniru nama Yahweh. Saudara-saudara, penyembah berhala itu yang meniru nama Yahweh, saudara-saudara. Dan dewa bulan di Mesir itu yang bernama Yahweh itu adalah meniru nama Yahweh, nama Tuannya Abraham, Ishak, Yakub, dan Mose. Dan penyembah patung lembu tuangan itu yang bernama Yahweh meniru nama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Mose, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa sebelum langit dan bumi ini diciptakan, nama Yahweh itu sudah ada. Dan sebelum Adam dan Hawa diciptakan, nama Yahweh itu juga sudah ada. Dan sebelum penyembah-penyembah dewa bulan di Mesir itu lahir, nama Yahweh itu sudah ada. Dan sebelum penyembah-penyembah patung lembu tuangan Harun dan penyembah-penyembah lainnya itu lahir, nama Yahweh itu sudah ada. Jadi penyembah berhala yang meniru nama Yahweh. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Jawaban jika ada orang yang mengatakan Yahweh itu nama dewa. Saudara-saudara, jika ada umat Nasrani Kristen yang anti Yahweh yang mengatakan Yahweh itu nama dewa dan mengaku bahwa Yahweh itu juga nama dewa, itu boleh-boleh saja. Kita tidak perlu marah atau emosi. Dan itu hak mereka kalau mereka mengatakan Yahweh nama dewa. Dan kalau Yahweh itu nama dewa di Mesir, apakah Yahweh nama dewa di Mesir itu yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose, dan nabi-nabi yang lain? Tentu tidak, bukan. Dan saudara-saudara, nama boleh saja sama, saudara-saudara. Nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya namanya Yahweh. Dan nama berhala namanya Yahweh. Boleh-boleh saja sama, tidak jadi masalah. Tetapi Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose, dan nabi-nabi yang lainnya itu adalah benar-benar Tuhan, Sang Pemilik surga atau Samayem. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Islam atau Kristenkah yang berhak memakai nama Allah? Saudara-saudara, Allah itu, saudara-saudara, sesembahannya umat Islam atau umat Nasrani. Jadi kembalikan saja Allah, nama Allah itu kepada yang berhak, yaitu orang Islam atau umat Islam, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Islam terhadap Kristen Nasrani. Karena dalam saudara-saudara, karena dalam kitab kita berbahasa Ibrani
baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru itu tidak ada nama Allah biar satu pun. Jadi saudara-saudara, kembalikanlah nama Allah itu kepada umat Islam atau orang Islam, karena kita umat Nasrani, Kristen dan Katolik punya nama Tuhan sendiri, yaitu Yahweh. Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga atau Samayem. Dan akar iman kita yaitu Ibrani, saudara-saudara. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Gelar-gelar bagi Yahweh. Saudara-saudara, gelar-gelar bagi Yahweh itu yang pertama adalah El Shaddai. Artinya Elohim yang Maha Kuasa. Dapat kita baca di Kejadian 17 ayat 1. Dan El Olam, Elohim yang kekal, di Kejadian 21 ayat 33. Dan yang ketiga adalah El Kibor. Artinya Elohim yang perkasa. Dapat kita baca di Ulangan 10 ayat 17. Dan El Kana, yang keempat El Kana, artinya Elohim yang cemburuan. Dapat kita baca di Keluaran 34 ayat 14 dan di Ulangan 4 ayat 24. Dan El Emet, artinya Elohim yang benar. Dapat kita baca di Mazmur 19 ayat 10 dan lain-lain. Dan saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa El itu artinya yang kuat atau sesembahan. Dan itulah yang saya bacakan tadi, gelar-gelar bagi Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, gelar bagi Tuhan kita Bapa Yahweh yang lain adalah Tuhan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yahweh nama berhala. Saudara-saudara, anti Yahweh mengatakan bahwa Yahweh itu nama berhala, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah karena ada dewa di Mesir yang bernama Yahweh, berarti itu dewa yang di Mesir itu yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose dan nabi-nabi yang lainnya? Tentu tidak, bukan, saudara-saudara. Dan apakah karena Harun membuat patung lembu tuangan yang bernama Yahweh, berarti patung lembu tuangan itu yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Mose dan nabi-nabi yang lainnya? Tentu tidak, bukan. Dan saudara-saudara, nama boleh saja sama, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan nabi-nabi yang lain itu hanya satu, seperti yang tertulis di dalam kitab Sakaria 14 ayat 9. Dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Arti El atau Elohim. Saudara-saudara, El atau Elohim itu berasal dari bahasa Ibrani. Jadi El itu singkatan. El itu singkatan dari Elohim. Dan Elohim itu dari bahasa Ibrani, saudara-saudara. Dan El atau Elohim itu artinya, El itu artinya yang kuat atau sesembahan. Dan itu merupakan, El itu atau Elohim itu merupakan gelar bagi Yahweh. Jadi Elohim itu adalah nama gelar. Dan El itu adalah, El atau Elohim itu adalah gelar dari Yahweh, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, di dunia ini banyak sekali El atau banyak sekali Elohim. Tetapi Elohim yang benar-benar Elohim adalah Elohim yang disembah oleh orang Israel. Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan nabi yang lain. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kitab Kejadian 33 ayat 20 berbahasa Ibrani berbunyi El Eloi Israel. Maksudnya dari El Eloi Israel di sini adalah bahwa di bumi ini ada banyak El. Namun El yang benar-benar El adalah El yang disembah oleh orang Israel. Jadi saudara-saudara, di muka bumi ini banyak sekali El, banyak sekali Elohim. Tetapi El atau Elohim atau Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dan saudara-saudara, El itu artinya yang kuat atau sesembahan, saudara-saudara. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kitab Kejadian 33 ayat 20 LAI Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi Allah Israel ialah Allah. Jadi saudara-saudara, berdasarkan tata bahasa Indonesia, arti kalimat Allah Israel ialah Allah adalah ada Allah yang disembah oleh
orang Israel namanya Allah. Dan yang menjadi pertanyaannya di sini saudara-saudara, sejak kapan dan di mana orang Israel menyembah sesembahan bernama Allah, saudara-saudara? Jawabannya adalah tidak pernah orang Israel menyembah Tuhan atau sesembahan bernama Allah. Jadi terjemahan di Kejadian 33 ayat 20 Allah Israel ialah Allah itu salah atau keliru. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Arti Allah di dalam bahasa Ibrani. Saudara-saudara, arti Allah di dalam bahasa Ibrani itu tidak baik atau tidak didengar oleh telinga, saudara-saudara. Dan arti nama Allah di dalam bahasa Ibrani itu Church. Church itu artinya tidak enak didengar, saudara-saudara. Jadi nama Allah itu dalam bahasa Ibrani tidak enak didengar oleh telinga. Jadi tidak mungkin, saudara-saudara, bangsa Israel memberikan nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya itu dengan nama Allah. Karena dalam bahasa Ibrani nama Allah itu Church, yang tidak enak didengar. Dan saudara-saudara, nama Yahweh adalah nama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, dan nama Tuhan kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik di seluruh dunia. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Matilah di dalam agama Islam, versi Islam. Saudara-saudara, kalau versi Islam itu kita harus mati di dalam agama Islam dengan percaya bahwa Allah itu Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga, dan Nabi adalah Nabi Muhammad. Itu menurut versi Islam, saudara-saudara. Kematian menurut versi Islam, harus mati dalam Islam. Tetapi lain lagi dan versi Nasrani dan Kristen. Kalau versi Nasrani dan Kristen, kita harus mati di dalam agama Nasrani atau Kristen yang percaya Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Mashiach, di mana Bapa Yahweh itu Sang Pemilik surga dan Yeshua Mashiach itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Itulah versi kematian menurut Islam dan versi kematian menurut agama Nasrani dan Kristen. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Islam dan Nasrani dan Kristen itu bisa disama-samakan, saudara-saudara? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa Islam dan agama Nasrani dan Kristen itu tidak bisa disama-samakan, saudara-saudara, karena kita sebagai umat Nasrani dan Kristen itu kiblat kita atau sumber kita berbeda dengan umat Islam. Kalau sumber kita sebagai umat Nasrani, Kristen, dan Katolik itu, sumber kita itu adalah dari Israel, saudara-saudara. Sumber kita itu atau kiblat kita itu ke Israel, Yahudi Israel. Sedangkan sumbernya umat Islam itu, sumbernya atau kiblatnya itu ke Arab, saudara-saudara. Jadi sumber kita berbeda, jadi tidak bisa disama-samakan. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebab umat Kristen dan Katolik di Indonesia menggunakan nama Allah, saudara-saudara, penyebab umat Nasrani dan Kristen di Indonesia menggunakan nama Allah itu karena kesalahan terjemahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di mana nama Yahweh itu diganti dengan Tuhan huruf besar semua, Tuhan yang hanya T-nya aja huruf besar, dan Allah yang huruf besar semua, dan Allah yang hanya saja yang huruf besar. Dan saudara-saudara, pada intinya orang Kristen itu tidak punya Allah. Pada intinya orang Kristen itu tidak mempunyai Tuhan yang bernama Allah. Dan nama Tuhannya orang Israel, nama Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub itu bukan bernama Allah, tetapi Yahweh, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, orang Kristen itu menyembah Yahweh. Dan Yeshua Mashiach itu turun ke dunia ini dalam wujud manusia sebagai Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati.